Halo teman-teman BTS, Berita Komunitas Tribun Lombok, balik bersama saya Abel yang hari ini akan memoderatory program yang paling kece di tribunlombok.com. Hari ini saya kedatangan tamu dari teman-teman The Datu, kelompok musik asal Lombok yang cukup menarik untuk disoroti karena mereka secara konsisten sejak 2014 hingga saat ini mengisi karya-karya mereka dengan lirik-lirik lagu berbahasa Sasak, musik-musik yang cenderung namun dipadukan dengan musik-musik yang cenderung pop. Lantas seperti apa perjalanan mereka? Langsung aja kita sapa The Datu. Hai. Di sini saya langsung saja perkenalan sama teman-teman The Datu dari kiri saya. Silakan Mas, perkenalkan. Dari yang paling tua dulu. Ya, dari yang paling tua dulu kayaknya ya. Oke, boleh. Nama saya Bintang. Saya di The Datu main bass. Bas. Iya. Oke. Nama saya Lalu Chandra Yudhistira. Jangan lupa. Lalu Chandra Yudhistira, garis bawahi. Nama panggilan saya Poci. Oke. Saya di The Datu sebagai drummernya. Oke, itu Ya, ya. gitu ya. Jangan lupa ya. Saya Ito, vokalis The Datu. Oke, Mas Ito. Saya Itong di keyboard. Oke, Mas Ito keyboard, sampingnya Ito ya. Berarti. Iya. Ito sama. Beda N aja. Sampingnya? Ini jadi kru ini. Nama saya Oyo. Oh, iya. Main gitar. Oke. Gitar, Kru bass, gitar. vokal, drum sama keyboard. Siapa yang kira-kira mewakili The Datu untuk ngobrol cerita dari awal? Mas Poci. Mas Poci Oke. aja. Poci ya, Poci. Mas Poci. Jadi di sini Mas Poci sebagai drummer, saya pengen minta nih ceritanya. Gimana sih awal mula terbentuknya The Datu? Tadi udah saya spill Iya. tahun terbentuknya 2014. Nah, coba nih diceritakan Jadi- sejak awal. Sebenarnya kita ini punya band. Ya. Oke. Kita ini punya band. Sebelum ada The Datu terbentuk, saya juga punya band. Ito punya band. Nah waktu itu saya kasihan sama Ito. Kita punya band. Dia nggak punya band gitu kan. Oh iya iya. Datanglah ke rumah. Bawa beras ya. Bawa beras gitu. Saya bilang siapa ini orang, kan kasihan saya. Dan ternyata tiba-tiba ayo kita nge-band kata dia. Hah? Oh iya, tapi karena dia datang sambil bawa muka sedih saya bilang, iya oke lah. Baru berdua waktu itu. Baru berdua waktu itu. Cuma ada drum sama vokal, nggak mungkin kan? Ya. Tapi ternyata dia curang. Nah sebelum udah dia konsolidasi dulu nih yang lain ini. Gitu. Jadi diam-diam udah siap nih Udah personelnya. siap. Oke. Jadi kan si Oyo virtual dulu ada bandnya. Oke. Si Itong sama Pentem Cili band. Saya waktu itu sama Sayap. Ya, Bintang waktu itu daun band, saya daun band. Saya Bintang waktu itu sama si Nafan. Navan. Ya, Vinavan. Vinavan ya Bintang. Saya juga gabung sama dibantu dia juga. Saya pelacur Mas, senang ngeband gitu. Oke. Nah, dia datang gitu kan, saya bilang, "Ayo kita buat ke band," katanya. "Ngapain kita serius buat band?" kata. "Enggak, ini band enggak serius," kata dia. "Oh, band kalau dia malah saya serunya itu kata dia, ini band enggak serius baru saya mau. Karena kalau serius bosan Mas." Karena dari dulu udah ngeband serius ternyata jadi apa-apa. Ya, akhirnya Terus ternyata yang nggak serius tetap tetap jadi main. apa-apa. Jadi kan gitu. maksudnya tidak diseriusin. Jadi ya nanti saya karya. Nggak serius malah konsisten sampai sekarang ya. Nah setelah itu ngeband lah kita 2014. Nah karena ketidakseriusan kita, jadinya kita bukan sebuah band. Jadi kita ini seperti paguyuban dan keluarga kecil jadinya. Jadi bukan kerasa band, tapi kita kerasa kayak seperti keluarga. Itulah yang membuat kita bertahan dari 2014 sampai mau 2024, hampir 10 tahun. Iya. Jadi selama 9 tahun ini ya begini. Kadang ngumpul susah gitu kan. Karena posisi kita beda-beda. Ada yang dari Lombok Timur, ada yang standby di Mataram, ada yang di Lombok Tengah. Kalau bahasanya itu ini band bahaya gitu. Terindikasi bubar. Itu ngomongnya tahun berapa tuh? Yang terindikasi bubar. Nah, itu sekitar 2 tahun lah telah berdiri. Tapi karena ketidakseriusan kita, Iya. jadinya bisa bertahan. Jadi tidak dibuat serius sekali, tapi semacam kita menjadi satu keluarga. Jadi saling mengisi lah. Jadi ketidakseriusan kita yang membuat kita sustain sampai sekarang. Band paling beresiko. Ah, band paling beresiko. Satunya di- Yang sampai sekarang masih ada potensi bubar tuh. Masih ada. Masih ada. Tapi udah pinggir jurang diangkat lagi diangkat. Ini sudah 2 tahun meninggalkan bandnya nih. Ini contoh nih. Dia karena kemarin ke Malaysia, beliau 2 tahun di Malaysia. Mengimplementasikan lagu keras metal. Ya, lagu keras metal itu dari dia. Nah, Dia- sebelum kita ke sana nih, Mas. Tahun 2014 terbentuk
Nah, teman-teman di sini kemudian memutuskan untuk ngambil posisi untuk berkarya menggunakan lirik-lirik lagu Sasak. Itu gimana itu keputusannya? Siapa yang kemudian menentukan atau kesepakatannya seperti apa tuh? Itong bosan bahasa Inggris waktu itu. Iya. Jadi kalau saya jujur sebenarnya saya bilang tadi kan ini kalau band bahasa Indonesia sudah banyak karena tidak seriuskan kita gitu. Kalau namanya kan kita mau ngejar band Indonesia, namanya anak band pengen jadi rockstar dong. Pindah ke Jakarta pengen juga. dikenal Di Jakarta masuk label. Kan ini baru pulang dari luar. Ya, kan kita baru pulang. Nah, tapi saya setuju sama Ito waktu itu. Dia bilang begini sama saya. Ente bayangin katanya, lagu India itu bisa diterima dengan Indonesia tanpa kita mengetahui apa arti lagu India. Tapi kita suka, kucku tuh tahi. Kita nggak tahu tapi kok bisa ke brainwash gitu. Kenapa kita nggak bercita-cita lagu Sasak tetapi dengan di range dengan nada yang begitu sempurna bagus, malah itu bisa terkenal. Ya, itu sih yang memotivasi kita akhirnya bikin lagu. Sebenarnya motivasinya terlalu tinggi mas, ekspektasinya terlalu tinggi, tapi kan nggak apa-apa, mimpi sedikit paling nggak kalau kita mimpi. Belum nyampe India juga lagunya. Belum. Masih Sri Lanka. Masih Sri Lanka. Nah, Dan itulah. masing-masing dari personel ini kan dari Lombok bagian yang beda-beda. Nah, kita tahu Lombok ini masing-masing daerah itu punya bahasa Sasaknya pun berbeda-beda. Nah, gimana itu menentukan lirik-lirik Sasaknya supaya dia tetap satu bahasa, satu arus dia nggak beda-beda. Itu gimana itu, Mas? Pasti kan pemaknaannya beda-beda di setiap personel. Kalau lirik biasanya kita ada workshopnya lah, agak serius sedikit. Oh, di sana serius dia ya. Serius sedikit soal lirik. Karena kan kita berusaha nyari mana diksi atau pemilihan kosakata yang bisa dipahami universal di Lombok gitu. Walaupun misalnya Praya dengan Sakre kan mirip-mirip kosakatanya, tapi belum tentu dia orang Praya paham apa yang dibilang orang Sakra dan sebaliknya. Kita workshop biasanya nanti masukan dari teman-teman. Biasanya sambil kayak orang sangkep itu coba kita sangkep tuh serius harus pakai baju adat baru bahasa Sasak tukang lirik bahasa Sasak yang paling familiar yang paling umum yang semua orang tuh paham dan itu seperti bahasa ngobrol sehari-hari ya, bahasa lisan. Cuman kita pilih kata-kata juga yang merepresentasikan bahwa Lombok ini berbudaya gitu, yang sopan-sopan, ya ndak ada lah nyumpak-nyumpaknya gitu. Walaupun kan bahasa Sasak yang meng-Indonesia. Ya. Walaupun topik-topiknya cenderung mengangkat sesuatu yang kadang ironi, misalnya kayak single pertama itu Keras Pemeta, itu menceritakan tentang seorang warga Sasak yang keluar negeri untuk mencari peruntungan. Itu terinspirasinya dari apa itu, Mas? Dari Oyo. Atau Mas Oyo yang bikin liriknya juga? Bukan. ya, Tapi dia yang bikin lirik biasanya itu. Oke. Tapi sebenarnya Keras Pemeta itu lebih ke merepresentasikan orang yang giat, termasuk anak-anak muda sekarang yang Pejuang cuan. cuan, maksudnya kreatif kan dengan adanya sosial media. Jadi maknanya bisa banyak ya. Banyak. Tumben itu serius. Karena lagi yang Cuman dikemas dengan kayak didramatisasi lah gitu. Dan saya baca juga beberapa dan dengar juga beberapa lagu-lagu yang berbahasa Sasak itu kebanyakan ngambil angle atau sosok yang bercerita itu sosok-sosok yang punya cerita sedih. Misalnya dia nggak jadi midang karena sendalnya putus, ada yang nggak berani ketemu mertuanya karena dia miskin, hal-hal yang sifatnya itu menyedihkan. Nah, teman-teman di Dedatu itu ngambil nggak realitas seperti itu untuk diadopsi ke liriknya? Boleh saya jawab, Mas? Iya, Bang. Jadi ini riset Riset nih. Musik di dunia itu yang paling cepat diterima dan paling cepat disenangi oleh penikmatnya adalah musik yang sedih. Oke. Musik yang tersiksa, musik yang galau. Ya, daripada musik yang agak sedikit happy itu kurang. Jadi hampir dari 100% penduduk dunia ini dari riset lalu Chandra Yudhistira ini itu mungkin sekitar 80 sampai 90% itu orang lebih dominan menyukai lagu sedih. Karena ketika dia mendengarkan lagu sedih dia ngerimain otaknya untuk dulu saya pernah begini gitu. Kita secara tidak langsung itu mengingatkan kembali di mana masa-masa dia lagi sedih gitu. Oh iya, lebih gampang masuk ke ke hati juga. Kalau lagu galau itu. Dan sempat saya juga baca profilnya teman-teman Dedatu bahwa ada usaha-usaha untuk mengkontekstualisasikan liriknya
dengan yang peristiwa-peristiwa yang ada di Lombok gitu. Itu gimana Mas? Pencarian atau risetnya seperti apa? Apa dari orang-orang terdekat Kayak di atau lagu memang ini, ada isu besar yang dibaca? 2014 itu kita pertama Sasak Sahabat ya. Ya, Sasak Sahabat. Waktu itu kan Lombok baru mulai naik lah kan dari 2014. saya ingat Bicara saya soal dulu, pariwisata dulu. dari Twitter lah dulu. Oke. Seingat saya. Nah, cuman kita pengen apa ya pesan yang kira-kira menyiapkan masyarakat Lombok biar mereka ini siap sebagai tuan rumah lah gitu. Akhirnya kami pilih lah tema tentang Sasak bersahabat itu Sasak yang friendly gitu. Artinya itu jadi pesan bahwa makin banyak orang ya kita harus makin ramah gitu. Konteksnya di situ lebih ke kesiapan Lombok sebagai destinasi wisata nasional bahkan internasional. Itu yang kita jadi serius ngobrolnya. Nggak masalah. Berarti sejauh ini udah menghasilkan berapa album Mas? Kita mini album 1. Alhamdulillah selama 9 tahun ini 9 baru tahun ada 8 lagu Mas. 8 lagu. Sembilan. Sangat serius sekali. Jadi setiap lagu itu kira-kira setahun ya. Nggak, memang prosesnya itu sangat panjang aja. Dari macam tadi, misalnya kita menentukan lirik, itu harus dupa dulu. Pakai baju adat. Iya. Hacking seriusnya begitu jadi dalam 9 tahun Setahun. Tapi ada beberapa lagu juga yang kita lempar, misalkan kayak waktu ada bencana di mana itu kita nyiptain lagu. Bikin lagu. Oke. Tapi mungkin nggak Tidak yang terlalu dirilis, dipublish. ya, buat- dipublish. Side Jadi, single lah ya. sekitar 3 apa ya? Ada Dulu yang Rohingya, terus apa Pitu Anak Iwo, ada itu ada Lombok beberapa Meriri, lagu. itu juga Ya, kan yang Lombok sama. Meriri. Itu. Sekitar 3 atau 4 lagu. 9-10 adalah. Ya estimasinya 1 tahun 1 lagu. Ini 9 tahun. 1 tahun lagi 1 dekade. Nah, tadi dengar-dengar mau ada satu konser besar nih, konser akbar Mega untuk konser, 1 dekade. Coba dulu. Mana tuh rencananya? Alhamdulillah rencananya begitu. Insya Allah nanti ya mudahan ini bisa terlaksana dan mohon doanya buat teman-teman semua. Rencana 1 dekadenya Dedatu nanti kita akan buat gelaran konser Oke. Full semua lagu ada Datu dari pertama sampai terakhir. dari 10 tahun perjalanan Dedatu dan insya Allah nanti kita mencoba akan berkolaborasi dari beberapa teman-teman musisi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Seperti saya sampaikan tadi, Dedatu ini bukan sebuah band tapi lebih ke paguyuban. Rencana nantinya ya. Rencana. Jadi dia semacam lingkungan juga nah. Jadi pokoknya Dedatu ini dia kayak air Mas. Oke. Semua dia masuk. Mau apa aja pokoknya ayo gitu. Itu rencananya tahun kapan itu, Mas? Tahun depan. Tahun depan ya berarti. 10 Agustus tahun depan. Insya Allah sih sebelum pemilu biar banyak sumbangan. sorry. Ngomong-ngomong soal pemilu, kalau misal nih, kita misal ada calon politisi atau partai minta dibikinkan yel-yel atau lagu politik mereka, entah itu lagu kampanye atau apa, Dedatu kalau ditawarkan mau nggak? Komitmennya dulu. Bukan bicara soal cuan ya. Oke. Tapi kita ini mohon maaf nih agak idealis dikit. Tapi ujung-ujungnya tetap berapa itu ya. Oke. Tapi sekarang yang kita mau bicara soal itu, kita mau support nih, kita mau support salah satu tokoh atau calon misalnya. Tapi dia komitmennya apa gitu? Apakah dia mendukung industri kreatif seperti kami ini? Jangan sampai Datu aja. iya. gitu. Kalau bicara soal mendukung kami saja kan kami di sini bukan hanya berlima, tapi kami ini seniman di Nusa Tenggara Barat ini sangat luar biasa. Nah, sekarang kalau kita bicara soal partai musisi Indonesia ini di NTB ini banyak banget gitu. Teman-teman yang berkecimpung di dunia musik atau di dunia industri kreatif. Tentunya kalau misalkan dia mau minta support atau ya minta bikin jingle lah istilahnya, membantu kita untuk bantu kampanyenya sih salah satu ini komitmennya dulu. Apakah dia siap tidak? Apa nih impactnya buat teman-teman industri kreatif seperti kami ini? Tadi Mas Poci sempat nyinggung soal industri kreatif. Nah, kalau di NTB sendiri atau di Lombok, bagaimana penerimaan orang terhadap band-band yang berlirik lagu Sasak di industri kreatif NTB? Apakah itu cukup bagus nggak penerimaannya? Katakanlah ini kan kita ngomongin cuan juga tadi katanya. Iya. Nah, kan band nggak mungkin nggak hidup nih. Dari rekaman juga butuh biaya, alat juga butuh biaya. Itu gimana dah? Sangat bagus. Bagus ya? Bagus. Jadi gini, lagu Sasak itu segmentasinya beda-beda, Mas.
Kalau ini kan kita 10 kabupaten kota ya. Oke. Lagu Sasak mungkin di Sumbawa atau di Bima Dompu tidak terlalu familiar, tapi pasti akan sebagian juga ada yang di Lombok yang tinggal di sana. Oke. Cuman kan segmentasi kita ini berbeda-beda. Misalkan mohon maaf bukan membeda-bedakan, karena musik Sasak ini ada yang kayak Dedatu nih, saya sebutnya Britpop, British, rada biar keren dikit. Iya, pop Iya, Sasak, pop British Sasak. Sasak. Ya, Oke. kayak gitu kan. Terus ada juga yang dangdut Sasak gitu kan. Oke. Terus ada juga yang Ciloka. Nah, ini kan punya pasar yang beda-beda gitu. Yang dangdut, yang suka dengan dangdut ada gitu, yang suka dengan pop Sasak ada. Ada juga yang suka dengan tradisional musik seperti Ciloka. Oke. Ada juga gitu. Jadi kalau kita bicara secara keseluruhan untuk pecinta penikmat musik bergenre Sasak ini, mungkin kita bilang semua masyarakat yang paham tentang bahasa Sasak tuh pasti suka. Oke. Itu yang membedakan British Sasak ini dengan Ciloka itu apa, Mas? Kalau boleh. Kalau ya satu komposisinya. Komposisi ya. Kalau kita bilang Ciloka itu satu-satunya musik yang ada di dunia cuman ada di Lombok. Tahu bedanya? Iya. Gimana itu bedanya, Mas? Ciloka itu akulturasi budaya internasional. Ada westernnya, Cinanya ada Tionghoanya, ya kan? Ada tradisionalnya. Ini belum pernah di dunia dan hanya ada di Lombok musik itu. Ini bukan saya bicara, tapi salah satu profesor musik namanya Profesor Frankie Raden. Dia peneliti di sini dan dia menyampaikan bahwa saya keliling dunia, baru musik seperti ini baru di Lombok yang saya temui. Jadi Ciloka itu bisa dibilang akulturasi ya, dan Iya, serapan akulturasi. dari nilai-nilai luar itu. Iya. Nah, kenapa nggak ngambil Ciloka aja Dedatu? Ya, tapi Ciloka perlu dipahami mungkin ya bahwa kalau nyebut Ciloka kan orang mikirnya yang tampil di jalan itu kan. Iya, Itu bukan Ciloka. Kalau itu genrenya apa? Kecimol ya. Kalau itu kecimol. Cimol dangdut Sasak, bahkan sekarang kan larinya ke koplo. Kalau Ciloka ini yang dibilang sama Poci ini itu musik tradisi yang memang asli di Lombok. Dia musisi yang kayak Ernie, John Kursi Roda itu Ciloka bukan? bukan. Bukan. Itu dangdut Sasak. Itu dangdut Sasak. Dangdut Sasak. Sebenarnya Ciloka kan ini yang Ciloka. apa? Gimana? Ciloka misalnya komposisinya itu misalnya dari tangga nada Ada keyboard nih yang paling Iya, ada. misalnya tangga Nah, ini keluar nih ilmu musik tangga master nada, ini. misalnya ada pelok dan selendro misalnya. Kalau tangga nada pelok itu misalnya di tangga nada pelok itu ada lagu Tegeding Deganang. Oke. Nah, Kadalonga itu misalnya kalau kita mengikut tangga nada Jawa itu selendro atau yang disebut dengan apa ada akulturasi budaya, ada Cina itu. Nah, di Dedatu ini ada beberapa lagu yang kita Kita eksplor. Itu masukkan sebenarnya unsur-unsur Ciloka. itu. Jadi ada percampuran tangga nada juga di sana. Dendelila, na 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 na. Itu kan pentatonis itu maksudnya. Pentatonis, selendro. Lalu kita eksplor di lirik, masukkan sebagai. Makanya dia awal-awal terdengar agak unik kan bagi orang-orang baru. Ya. Dan yang perlu dipahami mungkin kemasan musik tadi itu. Jadi Ciloka itu ya asli punya Lombok, dan mungkin kalau di Lombok Timur tuh ada apa Cilok? Ilok. Penyanyi itu dari Sakri itu. Ada Bu Mariani Ya, namanya itu. Terus Ciloka tradisi. Pelita Ya. Grove. Pelita Harapan. Pelita Harapan dangdut Sasak. Jadi kalau Ciloka ini dia secara penyajiannya itu mereka duduk, terus instrumennya itu udah gambus, biola, terus ada kayak rebana itu. Itu Ciloka yang asli. Kalau yang di jalan apa itu kecimol bukan. Makanya Poci tadi bilang ada banyak kemasannya dan yang Jadi unik tangga itu nada maksudnya Sasak itu di Ciloka yang klasik itu. Nah, kemudian dalam proses kreatifnya itu yang ditentukan pertama itu nadanya dulu, apa liriknya dulu? Apa liriknya yang menyesuaikan nadanya atau sebaliknya? Bareng biasanya. Bareng ya. Bareng. Lirik ikutin nada atau nada ikutin lirik. Jadi dulu nih lirik sama lirik sama melodi lagunya. Baru nanti dibedah sama teman-teman. Bedahnya ini yang agak lama, setahun itu tadi. 1 tahun 1 lagu. Misalnya begini, ada satu komposisi lagu yang coba dulu menangan na 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 na. Kalau dia pop murni na 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 na. Oh, Itu iya, dibuat Tapi ada na, 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 ekornya na, lebih na, panjang na, ya. na, na, na. Iya, Itu kan pelok. Nah, kalau kita mengikut tangga nada Jawa lah. Da, 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 da. Persamaannya dengan lagu Deganang kalau di sini. Nah, kita selipkan di sana sebagai apa namanya?
simbol lah, ada sasak-sasaknya. Dengan kemasannya Dedatu, ada nggak rencana untuk ngangkat isu-isu misalnya kayak mitos-mitos Teganang atau cerita-cerita rakyat yang lain itu untuk dipopkan misalnya dalam musik? Bau nyale ada. Kita bawa nyali ya. Bau Nyale ya. Lagu judul bawa nyali. Terus paling banyak sih cerita kehidupan ini masyarakat suku Iya, Sasak. Percintaannya kan kayak khas gitu. Iya, masyarakat betul. Sasak. Di Tekanggok si mentoan gitu. Misalnya, itu kan khas banget. Keras pameta. Keras pemeta. Nah, besok kita mau ini Sepenate yang terbaru. yang terbaru tuh Sepinate judulnya. Terus besok Petang Penggita gitu. Jadi kayak idiom-idiom Sasak tuh. Yang berikutnya ada juga nanti. Ada kita meong bude. Apa judulnya? Ada kita meong bude. Kepule dare nih ya. Kepule dare. Jadi aksen-aksen Sasak yang sering kita jumpai sehari-hari. Sepenate ini kan Itu semacam bahasa pasar lah ya. iya, bahasa yang tidak ada artinya dan banyak artinya sebenarnya kayak Sepenate. Ya gitu kan Sepenate itu kadang dibilang sabar, kadang banyak sekali. Kalau sudah di atas lebih parah dari Spinate itu udah kita meong bude. Jadi dia mau kerja apapun dia kerja. Udah kita meong bude. Saking keras meta. Itu sangat simbolik ya sebenarnya bahasa-bahasa Keras Sasak. gati lah, keras gati pemetanya. Itu proses pemaknaannya itu dari satu istilah itu kemudian diuraikan jadi lirik lagu yang panjang apa gimana itu? Biasanya terinspirasi dari istilah-istilah itu nggak sih Iya. teman-teman Dedatu? Dan ini pun kadang jadi, nanti jadi, kadang enggak gitu kan. Nah ini proses. Kayak Keras Pemeta tuh proses kreatifnya itu lama sekali. Dari 2017 3 tahun. Di aransemen A serahin ke teman-teman gimana, nggak cocok, ganti lagi jadi B, ganti lagi C, sampai rilisnya baru 2019. 2 tahun. Sepenate 2 tahun. Spinate juga 2 tahun. Tapi itu udah sebelumnya di live kan udah sering. Spinate. Enggak pernah. Nggak pernah. Spinate belum pernah. Jadi kita perdana rilis di YouTube. Sekarang lumayan lah tanggapan netizen. Kalau teman-teman biasanya konsumsi musiknya terus untuk menambah referensi nih untuk produksi musikalitas itu sehari-hari atau sebelumnya atau jauh di sebelum Dedatu itu konsumsi musiknya apa? Apa sering dengar apa? Dari awal nih. Kalau saya sebenarnya rocker, Mas. Dedatu ini kok jadi begini? Saya sebelumnya rock. Iya. Biasanya dengerin apa bandnya? Saya biasa dengan lagu berat Metallica begitu, Mas. Metallica dari Dedatu. Saya bingung. Kalau saya begini, Mas, kalau saya awalnya proses kreatifnya kan saya enggak dari awal. Iya. Saya masuknya itu 2016 saya masuknya. Itu pas ditawarin tuh ngomongnya emang Dia saya yang nawarin musikan. diri. Saya yang nawarin Dia ini, yang Mas. nawarin diri. Saya pikirnya Dedatu, drum theater nih, Dedatu. Ternyata bukan. Pas latihan kok beda. Sama juga datang bertamu, kita lagi ngumpul. Iya. Ini sih Mas boleh jadi Boleh. basis. Akhirnya saya proposal dulu diterima, alhamdulillah. Dulu kita sering festivalan, Mas. Jadi ini punya band-band belum itu ya, belum record. Tapi udah saling kenal. saling Sudah. kenal. Kita saingan dulu di panggung. Band dia saingan sama band ini, band ini. Kalau saingan. Mas Poci dulu dengerinnya apa sebelum di Dedatu? Saya denger radio, Mas. Jadi musiknya umum aja. Umum aja. Kalau Mas vokalis, Kalau saya senang lagu India. oh lagu India. Lagunya Ar-Rahman, terus apa? Shreya Ghosal itu yang mendayu-mendayu biar lebih bisa menyerap gitu. Kalau keyboard biasanya Umum denger- aja. Umum. Sekarang umum. Sekarang ngomong ya. Kalau Mas Oi, Saya biasa lagu-lagu sederhana misalnya. rock juga. Walaupun di Dedatu tetap aja. Jadi tampilannya rock tapi tetap musiknya Iya. Dedatu. Nah itu pas awal apa namanya? Pas awal nentuin karakter musiknya itu berarti agak lama juga Iya, prosesnya ya karena dari Dedatu masing-masing ini referensi. Harus dibuat sedikit akar. Misalnya teman-teman ini kan ekspresinya beda-beda. Jadi kalau saya bagiannya yang sound yang agak garang. Coker juga ini. Tolongan angan jadi saya jegjang. Jegjang. Supaya tidak terlalu Yang banyak ngasih referensi dulu di awal-awal Itong. Karena Itong kan sering apa aransemen dan Oke. pengalaman dia dengan audio kan apa namanya cukup banyak. Jadi dia yang banyak Sampai ngasih album referensi. pertama aja tuh. Album Sampai ke pertama. sini kalau udah sampai 2023
beda lagi. Legend, masih- legend lah. Dia dulu dia Masih mainnya tuh. gini kan, dia dulu mainnya gini keyboard. Sekarang gini. Kalau sekarang mainnya halo. Atau enggak gini ngatur mixer gitu. Oke. Nah, tak dengar juga Deda tuh sering cover musik teman-teman yang ada di luar Lombok, tapi dalam bahasa Sasak. Itu iseng aja apa gimana itu, Mas? Beberapa Latihan kali aja. sih, Ini punya iseng-iseng kerjaan nih. aja. Buat ngisi-ngisi ini apa nih? Waktu luang. Waktu luang. Di saat band ini mau bubar, pasti Dada itu ada aja yang dibikin ya. Udah kita bubar aja, harus bubar, tidak bisa. Dia bikin booming lagi, bikin lagu lagi. Jadi Oh dulu sempat dulu nih tahun 2017 apa ya? Dendek Lito itu ya. Iya. Ya ini dulu sempat Bikin buat ya Cover cover aja. Dendek Lito itu. Nah, dulu teman-teman sebelum bentuk Deda tuh pandangannya terhadap musik Sasak itu kayak gimana? Kalau saya nih sebagai orang awam, nggak semua orang paham musik Sasak dan kadang orang-orang ada yang cenderung sinis terhadap musik-musik yang berlirik Sasak. Apa sih musik Sasak ini kayaknya nggak terlalu populer, nggak terlalu norak. Nah terus Deda tuh terlalu norak dan Deda tuh datang dengan tawaran baru. Nah sebelum membentuk Deda tuh teman-teman pernah nggak berpikir bahwa musik berlirik Sasak itu nggak mungkin diterima di industri yang populer? Betul. Kalau bicara soal terima atau tidak terima itu kembali lagi ke person masing-masing orang ya. Mas. Nah kalau Mas Poci dulu pandangannya soal musik Sasak gimana? Kalau saya sangat cinta, Mas. Dari Kalau saya dulu emang pribadi udah punya kecintaan? ya, jujur saya suka dengan budaya Sasak. Saya bangga bahwa saya jadi orang Sasak, itu yang pertama. Jadi kebanggaan saya itu saya representasikan dengan band saya. Nah, itu. Jadi masing-masing nih kita ini semua punya frekuensi yang sama gitu. Yang pertama cover kita adalah orang seniman gitu. Kalau orang seniman bicara seniman, apapun itu pasti dia suka yang berbentuk art. Oke. Ya, balutannya seperti itu. Nah, kegelisahan kita sama pada saat itu bahwa dengan banyak isu-isu miring, mohon maaf, waktu itu musik kecimol yang dianggap adalah musik X. Musik istilahnya yang pertama komentar negatif itu lebih banyak. Nah, Dari segi kami liriknya juga. Misalnya Mas gimana komentar negatifnya tuh? ya pertama Lirik dari lah, sisi misalnya. lirik, terus liriknya sensual mungkin. ya terus pola permainan maksudnya agak sedikit sensitif ya, goyang dan lain sebagainya gitu. Bukan pada tempatnya gitu. Jadi kan ini sebenarnya balutan musik, dari sisi musik ini musik mahal. Tetapi cuman kemasannya mungkin agak sedikit kurang lebih bagus. Jadi akhirnya komentar negatif itu lebih banyak keluar. Nah, berangkat dari kegelisahan itu nih kita berlima ini semua frekuensi yang sama bilang ini harus ada dobrakan. Memang sudah lama sekali waktu itu udah banyak vakum band juga. Ini harus ada satu keluar. Satu sisi ide pemikiran kita bisa gabung, satu sisi bisa mengimplementasikan tentang kreasi musik kita juga. Yang ketiga bahwa kita campaign bahwa Sasak itu sangat luas artinya gitu. Dari sisi bahasa kita bisa mempergunakannya dan kita di mana-mana main perform itu kita kampanye bahwa Dendek Lile jadi dengan Sasak, bahwa kita ini bangga jadi Sasak itu bukan suatu yang apa ya negatif tutup-tutupi ya. salah. Kita harus bangga menjadi orang Sasak dan kita bisa buktikan bahwa kita itu bisa bersaing. Seperti saya sampaikan tadi, mimpi kita setinggi langit gitu kan. Pengennya lagu Sasak ini bisa dikenal di India seperti bagaimana lagu India masuk ke Indonesia. Paling tidak kalau kita udah mimpi setinggi langit, kalaupun jatuhnya di bintang-bintang. Oke, katanya Soekarno gitu ya. Setinggi langit jatuhnya di bintang-bintang. Bintang kan. Iya kalau sekarang kan populer juga tuh musik-musik dari berlirik Bahasa daerah. daerah kayak Jawa, Papua sekarang pun peredarannya masif itu. Trennya begitu. Tren sekarang ini sudah mau mengarah ke sana dengan ada Cak Nan. Deda tuh baca peluang itu nggak sekarang? Sangat membaca peluang tersebut. Nah, ada Cuman upaya-upaya beradaptasi dengan itu, misalnya pemanfaatan media sosial atau Iya, itu pertama. Tapi target kita jujur, kami ini band yang tidak punya target, Mas. Jadi nggak ada target kita mau nasional. Yang penting berkarya aja. karya ya. Karya aja dulu. Pun kalau misalkan kita mau buat lagu yuk gitu, itu paling ayo keluar, udah gitu selesai. Itu kita serahin aja, tergantung penikmat. Tapi kami tidak punya standarisasi bahwa kami ingin Dalam harus sekian begini, tahun harus harus begitu. begini itu enggak ada. Dalam 9 tahun nggak mungkin dong nggak punya penggemar, karena saya lihat di YouTube juga
penonton video klipnya maupun rekaman-rekaman yang diunggah itu penontonnya udah ribuan nih. Nah, selama dalam sehari-hari teman-teman Dedatu ada nggak yang tiba-tiba diajak foto atau diajak ngobrol soal Dedatu atau diwawancarain tiba-tiba kayak sekarang ini? Ada Kadang-kadang- pengalaman-pengalaman keartisan gitu nggak? Kadang-kadang mereka kasihan tuh. Justru kasihan. Kadang bisa telepon, ini kan muka-mukanya udah tua semua. Jadi diajak foto karena sudah merasa ngartis kan. Nah, betul. Kalau kejadian-kejadian itu sih Ada sebenarnya satu dua dua. ada lah Mas. Ya namanya mungkin dia penikmat musik kita. Ya, jadi dia kadang datang nanyakan masih ada atau kapan udah datang. Kami juga ada media sosial juga kan, ada mungkin bisa di follow nanti Instagramnya Dedatu di sana gitu. Jadi Follow teman-teman Dedatu di Instagram apa Mas? Dedatu Lombok. Dedatu Lombok, YouTube juga Dedatu Lombok ya. ya, Dedatu Lombok. Karena mungkin kita bergayanya itu hanya di panggung. Turun panggung ya udah kayak kuli lagi, biasa lagi. Jadi nggak ada yang ngajak foto. Oke. Kayak gitu. Jadi ya santai aja gitu. Kalau misalkan ada yang ngajak, kita senang diskusi kok. Karena Ya ngobrol lah paling lebih banyak. ini kan teman-teman ini juga selain musik juga aktivitas sehari-harinya juga aktivis gitu. Tapi aktivisnya aktivisnya sebagai pengajar, ini aktivisnya sebagai pengajar, ini sebagai aktivisnya sebagai sound monitor, Ini di pengadilan. di pengadilan, pengacara bapak ini dan saya di pengangguran. Jadi punya profesi utama yang lain ya. Atau mungkin yang sebelumnya itu profesi sampingan, yang profesi utamanya yang band ini. Iya. Sebenarnya iya. Iya, Pekerjaan kita Ini, masing-masing tuh hanya sampingan. hobi aja. Hobi. Salah itu. Profesinya ngeband. Nah, Mas, ini kan band-band lain biasanya punya semacam tradisi nih kalau udah apalagi udah 9 tahun biasanya punya merchandise, biasanya jual-jualan yang di luar dari atribut musik atau yang lain, biasanya kan kaos atau merchandise gantungan kunci atau apa. Nah, teman-teman di Dedatu ada Pernah ada. melakukan itu enggak? Karena berapa tahun dulu kita Saya jujur Mas, kerja sorry, sama saya juga. potong sedikit. Eh, Sebenarnya kita mau keluarin Mas, tapi takut nggak laku. Jadi biar mereka cetak sendiri. Kasih desain. Enggak, tapi dulu pernah kerja sama salah satu brand yang kayak kata Poci tadi frekuensinya sama gitu. Jadi tulisan-tulisannya juga desainnya Tentang ke daerah. ngambil dari lagu-lagu Dedatu, kemudian kondisi sosial itu pernah sekitar 2 tahun ada ya. Terus sekarang ini mau jual lagi ya kata Poci tadi ada yang beli enggak? Dalam waktu dekat ini Dedatu apa nih proyeknya? Single baru lagi. Iya, Single insyaallah baru. single baru. Mungkin bisa dibocorin sedikit judul atau bahas apa nih? Tadi udah dibahas. Ya itu memang tadi itu. Itu meong itu. Ngasih rencananya Masih seputar sosial ekonomi. ya seputar itu. Kenapa kok teman-teman Dedatu punya perhatian khusus tuh soal sosial ekonomi? Atau memang itu yang menarik Karena aja untuk ekonomi disedih-sedihkan? Itu menarik untuk disedih-sedihkan ya. Itu pertama yang isu studi kasus yang sering kita jumpai sehari-hari Mas gitu. Jadi ini kayaknya menarik. Ini kan kita lihat kiri kanan kita, oh dia begini nih, oke gitu. Kita ngeliat diri kita juga, oh cocok gini gitu. Jadi membaca situasi ya. Tapi and down tetap dibalut dengan kehidupannya ada itu. percintaan ala Ya. susah. Oke, jadi Tidak perspektifnya murni. percintaan, isunya sosial Ya. ekonomi. Ya. Nah, dalam waktu dekat ini kan ada pemilu nih. Ya. Itu nggak ada tuh kepikiran garap itu, tapi dari perspektif percintaan, misalnya kan kamu dari partai yang berbeda, tapi akhirnya ada berkonflik nih karena partai beda dia putus misalnya kayak gitu. Itu ada nggak kepikiran? Ini malah kayak gitu? idenya baru ini. Boleh diakomodir. Boleh, ini aspirasi saya sebagai penggemar Dedatu. Saya catat Mas, saya catat. Ya. Judulnya apa Mas judulnya? Apa-apa. Kasih judulnya. Tapi mungkin nanti di petang pengita itu kan kita angkat apa ya? Saking petang pengitanya jangan asal pilih lah gitu. Jangan asal coblos. Tetap kamu harus ngelihat sosok ini dengan baik gitu. Adalah mungkin nanti dikait-kaitin di liriknya. Jadi teman-teman ini selain berkarya punya tanggung jawab moral ya, ada pesan-pesan Ya, sosial gitu. juga ya di dalam Itu yang berat karya-karyanya. sebenarnya. Kadang apa yang kita keluarkan kan sebenarnya itu harus di personal kita masing-masing juga punya tanggung jawab besar juga gitu. Itu yang berat kadang-kadang musik di sana Mas. Jadi tidak bisa kita buang terus nanti komentar orang juga liar kan. Sama kayak lagu Sepinate ini kan di komentar di Facebook tuh malah banyak yang pelot dari Nina apa. Iya gitu. Itu kan harus hati-hati emang komentar-komentar seperti itu. Jangan sampai memunculkan apa? Narasi-narasi negatif. Ya, biasanya kalau kami nih, kita ngomongin data nih sekarang. Nah, teman-teman di Tribun Lombok itu
punya pembaca yang cukup banyak di Malaysia, dan topik-topik dari yang sering dibaca di Malaysia itu tentang lagu-lagu Sasak, chord lagu Sasak, lirik lagu Sasak. Nah, teman-teman The Datu ini punya pengalaman khusus enggak dengan, atau pernah berkomunikasi enggak dengan teman-teman yang ada Malaysia. di Malaysia, penggemar-penggemar Pernah yang ada di rencana sana? saya, tour ya alhamdulillah kita ya. waktu itu. Saya dulu punya band, Mas. Boci juga Di punya band. Malaysia saya dikontrak dengan label Malaysia namanya Selasa waktu itu. Selasa. Selasa, kalau bahasa Malaysia itu Selasa dia bilang. Itu artinya apa, Mas? Nggak tahu. Mungkin semacam Jadi saya punya hari satu Selasa, single dan alhamdulillah waktu itu nge-booming banget di Malaysia. Saya nggak tahu kalau lagu itu nge-booming di Malaysia. Akhirnya saya dipanggil sama labelnya Siti Nurhaliza waktu itu. Itu di Malaysia tuh viewers ya lagu itu sampai sekarang nggak tahu udah tembus 3 juta mungkin. Gitu. Itu kita nggak tahu gitu. Nah jadi peluang untuk band NTB untuk masuk ke Malaysia itu sangat besar. Sangat-sangat luar biasa sekali. Makanya kenapa orang Malaysia itu senang dengan musik-musik Indonesia, karena dari sisi lirik dan musikalisasi itu Indonesia itu kaya. Nah, jadi representasi tentang musik saudara-saudara kita di Malaysia itu mereka tuh kiblatnya Indonesia. Gitu. Makanya banyaklah teman-teman musisi di Indonesia itu karirnya bagus di Malaysia. Ya salah satunya band saya ini nggak saya sangka-sangka waktu itu diundang ke Malaysia dan satu label sama Siti Nurhaliza, tapi lagunya rada-rada pop Melayu ya. Nah itu ya secara tidak langsung waktu pas saya ke Malaysia itu lagu itu sana sini diputar, saya masuk mall lagi diputar, saya di radio saya putar juga gitu. Top chart nomor 1 waktu itu di stasiun radio Malaysia waktu itu tahun 2000 berapa? 2018 sebelum Rasulullah. Kita ini kan secara akar kebahasaan deket juga tuh sama bahasa Melayu. Nah, termasuk di Lombok ini ada nggak pembacaan-pembacaan kayak gitu, Mas? Sebenarnya lirik-lirik lagu Sasak atau diksi-diksi Sasak ini deket sama bahasa Melayu, terutama yang ada di Malaysia. Ada nggak hal-hal kayak gitu ditemui selama proses kreatifnya nyusun lirik gitu, Mas? Pernah kita mau gagas tour gitu ya sebelum Covid ya. Tapi pas sebelum moyok ke Malaysia kalau nggak salah. Targetnya adalah teman-teman Lombok yang ada di Malaysia. Cuma karena satu dan lain hal kita pending dulu. Dan kalau dari segi melodi kan tidak sulit sebenarnya. Cuman kan kalau di The Datu ini prinsipnya seperti yang kita sampaikan tadi, berkarya ya udah, karena nanti karya ini yang akan menemukan sendiri pendengarnya itu yang mana. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau paksain juga harus ke sini mungkin berat juga gitu. Terlebih dengan background teman-teman yang mungkin ada kesibukan pribadi seperti itu. Tapi kalau ada peluang kita tancap gas. Oke. Tapi teman-teman tetap komit lah ya di The Datu walaupun punya profesi masing-masing. Alhamdulillah sampai Walaupun sekarang ada potensi bubar. sampai sekarang ini detik jam ini ada potensi. Ada potensi bubar. Ini hampir diganti dulu dari The Datu menjadi arisan band gitu. Saking ada potensi bubarnya. Karena emang mereka itu kan lebih fokus ke arisannya, ibu-ibunya ini lebih fokus. Arisan sering. Oh, masing-masing udah punya ini ya. Iya. Iya, sudah berkeluarga. Tapi apa namanya? Kita lihat The Datu bisa sampai sekarang ini juga justru karena ketidakseriusan tadi itu cuma. Jadi Kalau serius nggak ada target ya Nggak terbebani akhirnya. di luar Iya, musik kita tetap jadi saudara kayak gitu. Tidak fokusnya berkarya bukan ngejar target itu ya. Arisan juga. Kalau arisan juga nggak pernah bahas musik. Iya, kita nggak pernah bahas Datu. Bahas yang lewat paling itu lewat itu jadi kalau kumpul itu forum gibah sebenarnya, makanya jarang-jarang kumpul. Kalau anak band yang lain mungkin kumpul ya bahas lagu, bahas apa. Nah, kita ini jenuh mau bahas-bahas kayak gitu. Maksudnya nanti ada waktunya gitu. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan ya. Mungkin saya mau meminta teman-teman diwakilkan saya. Selama 9 tahun ada teman-teman penggemarnya The Datu nyebutnya apa? Batur The Datu. Batur The Datu. Ada yang bilang Batur The Datu, Tadi ada yang baru bilang disebut Datuku. Datuku gitu. The Datuku. Kalau saya Datuku, buatnya The Keras Pemeta Geng gitu. Macam. Oke, penggemarnya The Datu ini adalah orang-orang yang kalian tunggu yang berkarya 1 tahun. Dalam 1 tahun dia cuma menghasilkan 1 karya. Kami yakin kalian sangat lelah sekali menunggu. Nah, dalam kelelahan mereka menunggu ini, Mas. Tagline kita itu galau ala Sasak. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya dengar lagu The Datu kan sudah ada beberapa yang di Spotify gitu-gitu bisa pakai hashtag Galau ala ala Sasak, Keras Pemeta. Itu
Cuman tagline itu yang bisa kita kasih ke teman-teman. Jadi alih-alih lagu kalian dikasih tagline. Jadi bersabarlah. Jadi sementara kalian nunggu lagu, pakai tagline itu dulu Ya, untuk mendengarkan kalian yang dulu. sudah Sambil duluan. berdoa, Sambil ada lagu berdoa, baru. Ada lagu baru. Mungkin kalian mau nyumbang judul kayak saya barusan. Nah, itu menarik tuh. Itu sangat terbuka. Ini sangat demokrasi loh mereka berkarya. Yang lirik boleh. Jadi siapapun boleh. Ini bukan band, ini lingkungan. Community. Oke Mas, sampaikan sesuatu ke teman-teman yang sedang menunggu sambil galau ini. Caps. Kalau saya sih Tetap ini jangan Yusuf lupa. Datu ya. Tetap jangan lupa channel Istira. Ingat mukanya. Buat teman-teman yang yang pecinta penikmat musik Sasak gitu ya, Khususnya ada semoga Datu. kami ini bisa menghibur teman-teman semua nanti di lagu-lagunya Datu yang ke depan. Dan jangan lupa di subrek channel YouTube Datu, di sana banyak juga lagu-lagu Datu dan Follow Instagram. beberapa konser-konser kita kemarin yang di panggung-panggung kemarin ya. Dan jangan lupa follow Instagram Datu, mungkin di sana juga nanti banyak informasi-informasi yang tidak penting sebenarnya. Jadi tidak layak juga sebenarnya, tapi semoga itu bisa menghibur teman-teman. Ya mungkin pesannya untuk kebanggaan sebagai seorang Sasak itu tadi mungkin. Kalau kebanggaan Ada seorang Sasak teman-teman itu, yang masih malu mungkin ya, yang kita menganggap harus masih bangga menjadi orang Sasak. Merdeka. Oke teman-teman BTS Tribun Lombok, perbincangan yang sangat seru sekali bersama band yang hampir bubar tapi sampai detik ini masih berusaha bertahan. Masih di tepi jurang aja. Oke, sampai jumpa di BTS episode selanjutnya. See you. Terima kasih Datu.